Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rosme. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Iya, ini kita launching di Gak Neko-Neko, betul ya Ibu ya? Iya, Gak Neko-Neko. Betul. Dan memang seperti tagline kita, Gak Neko-Neko, bahwa manusia hidup di dunia ini tidak usah terlalu banyak keinginan yang terlalu berlebihan. Iya. Intinya nggak neko-neko itu tadi, Iya. karena semuanya itu ada bagian-bagiannya sudah diatur sama Allah. Iya. Dan kita launching di konten Gak Neko-Neko ini mungkin Ibu Rosme yang sebagai owner dari konten kita Gak Neko-Neko di channel YouTube Gak Neko-Neko mungkin bisa memberikan semacam kayak opening statement atau mukadimah begitu di awal launching konten kita, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan sore ini kita bisa berkolab, bertatap muka dengan tidak direncanakan ya. Kita semua serba spontan ya. Di channel YouTube baru tentunya. Betul, di channel YouTube baru ini. Gak Neko-Neko. Dengan tagline Gak Neko-Neko. Betul. Kita awali bismillah. Semoga konten ini bermanfaat. Amin. Dan bisa menginspirasi seluruh masyarakat Jepara. Amin. Terutama para perempuan-perempuan yang notabene-nya adalah konco wingking. Namun demikian kita jika merujuk ke belakang, flashback ke belakang, yaitu kesetaraan gender, emansipasi wanita yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini, tentunya mestinya kita bisa merujuk ke sana dan bisa manifestasikan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama kehidupan masyarakat kecil seperti di lingkungan kita kanan kiri, teman, sahabat, relasi bisnis, relasi sosial, relasi ya yang dalam lingkup kecil kita bisa memanifestasikan cita-cita luhur seorang Raden Ajeng Kartini, bahwa perempuan itu tidak sekedar konco wingking, tidak sekedar mana, tidak sekedar maca, begitu. Artinya kita bisa meneladani sebagian apa yang dilakukan, diperankan oleh sosok Raden Ajeng Kartini. Betul. Manifestasi itu seperti apa? Iya. Seperti kita bisa berbisnis namun tidak lupa dengan keluarga, kodrat kita. Jadi dalam tanda kutip kita tidak kebablasan. Jadi kadang-kadang Mbak Dinda di sini kalimat kesetaraan gender atau emansipasi wanita yang harus sejajar dengan laki-laki itu orang kadang ibu-ibu, khususnya ini kaum Hawa ya, jadi mereka salah tafsir. Iya. Sudah kebablasan. Sehingga di internalnya ada yang pincang, begitu. Misalnya kepelintir begitu. Kepelintir atau dipelintir. Kepelintir atau dipelintir. Nah itu. Kepelintir atau dipelintir ya. Nah, gitu. Ya, udah cocok ya. Cocok. Jadi meskipun kesetaraan gender, kita harus mengingat bahwa kapasitas kita itu sampai di mana, gitu. Jadi meskipun kita berbisnis, meskipun kita berorganisasi, meskipun kita berpolitik, tapi tetap tidak lupa dengan kodrat seorang wanita. Di rumah tetap memasak, tetap mengawal anak, mendidik anak dengan baik, mengantar anak sampai ke jenjang dewasa, sukses begitu. Gitu. Baik, Mbak Dina. Iya. Dan ini tadi sebagai opening statement dari apa yang kita sampaikan kepada pemirsa bahwa konten kita ini adalah Gak Neko-Neko,
yang pada intinya kita harus selalu menjaga kodrat seorang perempuan. Betul. Dan emansipasi perempuan yang sudah digalakkan oleh Raden Ajeng Kartini sebagai penyetaraan gender, kita tetap sebagai perempuan mandiri yang menjaga kodratnya. Betul. Begitu ya Ibu ya. Betul. Kami di sini tertarik dengan kalimat gak neko-neko. Itu neko-nekonya itu dalam hal atau dalam taraf apa atau sejauh mana sebagai kita kaum perempuan ini untuk melangkahkan kaki, membawa diri di kancah bermasyarakat, bersosialisasi dengan lingkungan, harus bagaimana Ibu? Ya. Kalau harus bagaimana Ya. ya, sebetulnya kata gak neko-neko itu lebih ke filosofi ya, lebih ke filosofi. Finally itu kembali ke personal masing-masing, bagaimana menyikapi kalimat gak neko-neko. Iya. Begitu. Gak neko-neko dalam arti sempit ya. Iya. Sebagai seorang perempuan, apalagi era sekarang, tentunya pendidikan tinggi ya, pendidikan tinggi, minimal sarjana atau Iya. minimal SMA, Iya. itu punya nilai lebih begitu. Dengan pendidikan yang perempuan miliki, otomatis mempunyai nilai, mempunyai value untuk mereka, tentunya tidak mau hanya sekedar sebagai ibu rumah tangga ya. Iya, pasti. Otomatis dengan pendidikan atau skill yang dimiliki, ada dorongan baik dari internal maupun eksternal, itu bisa membangun sebuah karir. Ya, sebuah karir. Namun kadang-kadang sebuah karir di sini ketika perempuan sudah ada di ujung, sudah ada di puncak ketenaran atau puncak keberhasilan, kadang-kadang someday itu bisa lupa diri. Iya, nah bisa itu. jadi karirnya Bisa silau bagus gitu ya. gitu, namun anaknya bangun keluarganya itu Keluarga, bisa terbengkelai begitu. Itu namanya bukan perempuan sukses. Yeah. Perempuan sukses itu menurut saya pribadi, dia bisa membawa diri di mana saja dia berada. Itu bisa membangun karir, bisa mengawal anak dengan baik itu. Gak neko-neko, sampai di rumah juga memasak, juga menyapu, juga ngepel, juga mencuci pakaian, begitu, belanja, jadi gak neko-neko. Baik Ibu, di sini kami juga tertarik apa yang Ibu sampaikan dengan kalimat apa adanya. Sebagai perempuan harus fleksibel, bisa menerapkan diri di mana berada, di rumah tangganya sukses, di karirnya sukses, di lingkungan juga bisa membawa diri dengan nilai sosial, bersosialisasi, lingkup sosial dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin ada semacam kayak rasa empati atau kemanusiaan kita yang kadang lebih menonjol sebagai perempuan ya. Kita nggak tegaan gitu, empati kita terlalu berlebihan terkadang dengan lingkungan-lingkungan yang ada, yang baru kita sentuh, yang baru kita lihat, kita merasa sering terharu dan lain sebagainya. Nah, untuk meminimalisir hal ini supaya kita nggak gampang untuk hanyut di dalamnya, karena itu juga berbahaya ya Bu ya. Betul. Berbahaya untuk kita beradaptasi dengan lingkungan di luaran sana yang terkadang ada sosok-sosok yang ingin menggerus, memanfaatkan kita di mana kita lebih empatinya lebih tinggi. Nah itu Bu, seperti apa sih harusnya gitu? Ya, menurut saya gak neko-neko itu ya ketika kita punya kepentingan atau keinginan melangkah ketika keluar dari rumah itu, bismillah kita mencari nafkah ya, demi keluarga. Ya. Jadi nawaitu itu mencari nafkah demi keluarga, demi kelangsungan hidup banyak orang, seseorang itu seseorang bukan banyak orang ya. Banyak orang ya. Kalau di sini konteksnya perempuan keluar dari rumah ya, konteksnya itu kepentingannya keluarga ya, bukan banyak orang ya. Gitu. Jadi ketika kita keluar dari rumah, tentunya di situ akan dihadapkan beberapa hal yang kadang-kadang tidak sesuai keinginan. Betul.
seperti contoh, Iya. ketika kita melangkah ke sana, oh ternyata di sana kehidupan seperti itu. Iya, kondisinya nggak sesuai. Kondisi tidak sesuai yang kita Yang kita harapkan, bayangkan, ya. ya seperti pergaulan, Iya. pergaulan yang bebas dan lain sebagainya. Namun saya tidak adjust atau menilai negatif dengan situasi itu karena mereka juga punya kepentingan kan. Jadi akhirnya itu kembali ke personal masing-masing kepada si perempuan begitu kan. Niatnya apa? Kalau niatnya cari nafkah ya cari nafkah saja. Jadi ada kehidupan yang menyimpang dari semacam effort enggak, layak enggak saya itu seperti itu. Kita kan hidup di negara Indonesia, negara timur, khususnya di Jepara yang notabene-nya adalah kental dengan kehidupan rohani begitu ya, agamis gitu ya. Jadi tergantung kembali ke masing-masing. Kuat enggak dengan gerusan budaya yang mereka hadapi, yang mereka temui gitu. Untuk kuatnya atau tidaknya pondasi tersebut, iman tersebut itu ya banyak hal yang mempengaruhi seperti apakah agamanya bagus, tebal atau tidak, terus lingkup keluarganya, budaya di keluarganya seperti apa, sumber daya manusia itu sendiri itu seperti apa. Jadi itu satu elemen, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang mendorong atau membentuk seseorang itu pondasinya kuat, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Jadi prinsip itu harus kuat gitu. Tentunya banyak sekali yang harus kita tata sebagai perempuan, juga harus fleksibel, harus lentur dalam di mana kita berada begitu. Dan ada gak neko-neko di sini tentunya juga di mana bumi Jepara ini kupijak, langit Jepara akan kujunjung. Di sini ada urut-urutannya di situ loh Bu. Sebagai perempuan Jepara loh ya. Raden Ajeng Kartini ini kan memberikan semacam kayak teruskanlah perjuangan saya ini untuk penyetaraan gender, emansipasi wanita. Sebagai perempuan, ayolah di mana bumi Jepara ini kupijak, langit Jepara kujunjung. Dari Ibu seperti apa? Iya, dari saya pribadi saya sangat mencintai Jepara. Oleh karena itu insya Allah saya akan mendedikasikan apa yang kita miliki untuk masyarakat, ya paling kecil lingkungan kita. Ya, dengan mungkin dengan lingkungan kita setempat atau dengan lingkungan bisnis atau lingkungan sosial teman-teman dan lain sebagainya. Dan itu sudah saya laksanakan Mbak Dinda. Karena apa? Prinsip saya, seluruh ilmu atau kemampuan yang kita miliki itu sejujurnya sebagian milik orang lain. Jadi kita tidak perlu pelit untuk membantu orang. Membantu itu dalam arti tanda kutip hanya ini uang, tidak. Membantu itu tuh banyak ya, bisa membantu bagaimana seperti yang saya alami, banyak customer yang tidak bisa membuat email itu seperti apa, website tidak berbayar itu seperti apa, membuat dokumen ekspor itu seperti apa, ya sebisa saya edukasi untuk mereka begitu. Jadi apa yang kita miliki saya berikan kepada customer, calon customer atau customer, bagaimana saya bisa punya value di seperti pemula-pemula, bisnis pemula itu, dengan senang hati gitu. Betul, jadi kalau kita mengacu RA Raden Ajeng Kartini luar biasa. Di saat itu gitu, yang notabene-nya digital belum ada, namun beliau bisa memanifestasikan seluruh kemampuan untuk masyarakat Jepara dan bahkan dunia ya. Kalau R.A. Kartini itu lebih mendunia ya begitu. Beliau juga tidak hitung-hitungan kan begitu. Jadi kenapa kita tidak gitu. Jadi kalau saya amati di Jepara sudah banyak perempuan-perempuan hebat yang
memanifestasikan ajaran atau teladan dari seorang Raden Ajeng Kartini. Namun saya tidak bisa menyebut satu persatu. Betul. Banyak ya, dari lingkup pemerintahan, dari lingkup pengusaha, dari lingkup sosial, dari lingkup organisasi, banyak perempuan-perempuan yang begitu luar biasa itu. Jadi saya salut, appreciate untuk beliau-beliau ini. Dan memang apalagi kalau kita mengacu undang-undang pasal 248 nomor 7 tahun 2017 itu bahwa kuota perempuan di dalam organisasi baik LSM, baik partai politik dan lain sebagainya memang harus 30% kuota perempuan terpenuhi begitu. Jadi itu apa? Itu betul-betul bahwa Raden Ajeng Kartini pemerintah ini betul-betul menghargai sehingga dituangkan dalam undang-undang tersebut. Dan itu sudah dipraktekkan dalam pemilu 2019 itu. Betul. Meskipun kalau saya lihat dari hasil KPU pusat ya, jadi baru kuota perempuan itu baru terpenuhi 20,8%. Artinya kita bulatkan jadi 21% lah. Jadi masih kurang memenuhi kuota perempuan. Namun saya yakin dengan berjalannya waktu banyak perempuan-perempuan yang punya sumber daya manusia yang luar biasa itu ya, pendidikan tinggi itu. Saya yakin 2024 ini pemilu untuk keterwakilan 30% wanita, saya yakin bisa terpenuhi begitu. Karena apa? Untuk membuat kebijakan-kebijakan itu lain, kalau ada wanita itu lain, karena di dalamnya ada program-program yang menyentuh dan mewakili hak-hak perempuan, begitu. Jadi auranya berbeda. Auranya berbeda dan itu hasilnya bagus itu. Itulah perjuangan. Seperti penyimpangan seksual, PPA anak itu. Betul. Banyak. Jadi kepentingan perempuan itu banyak sekali. Program-program perempuan di dalam untuk memutuskan satu kebijakan itu penting banget. Terus tingkat. Jadi negara yang dipimpin salah satunya di dalamnya ada perempuan itu beda. Karena akan mengurangi seperti jauh dari korupsi begitu. Jadi kalau perempuan mau korupsi juga mikir 1000 kali. Laki-laki ada perempuan mau korupsi juga mikir 1000 kali begitu, Mbak Dinda, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini juga mungkin ada ngaruh banget dengan kehadiran seorang perempuan membuat negara itu akan berhasil, bisa settle, bisa kokoh gitu. Di mana perempuan adalah tiang negara. Betul. Ada slogan semacam itu ya. Betul. Meneruskan dari perjuangan Raden Ajeng Kartini, kita sebagai kaum perempuan, dan di sini juga seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita sebagai perempuan yang berusaha untuk gak neko-neko apa adanya, dan apa adanya di sini adalah kita memanfaatkan situasi dan kondisi dan kemampuan yang kita miliki ini secara untuk bermaslahat untuk umat, bermanfaat untuk umat, kita melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain, jihad fisabilillah setidaknya begitu ya Bu, dengan tulus ikhlas. Saran apa atau mungkin harapan apa dari Ibu di konten kita launching Gak Neko-Neko ini? Ya, saran saya untuk perempuan-perempuan Indonesia, khususnya masyarakat Jepara, jangan berpangku tangan di rumah, artinya hanya sebagai seorang ibu.
berkaryalah Berkaryalah. sesuai kapasitas masing-masing, namun tidak lupa dengan kodrat seorang wanita. Iya. Begitu. Itu Berkaryalah. aja, Mbak. Berkarya sesuai Sesuai. kapasitas masing-masing, Iya. sesuai proporsional mereka masing-masing gitu. Baik, keren, luar biasa. Launching Gak Neko-Neko semoga bermanfaat untuk semua, dan kita sebagai perempuan semoga bisa menjadi tiangnya negara. Amin. Terima Amin. kasih untuk Ibu Rosme, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda.